Halo semuanya, kami dari kelompok Xavier, Justin, Bella. Hari ini kami akan mengerjakan tugas tentang wawancara suster tentang sifat-sifat gereja Katolik. A few moments later. Ya, menjadi biarawati saya dari 2011 masuknya. Tapi itu masa pembinaan. Tapi setelah jadi suster sekarang masuk 8 tahun. berarti lumayan lama ya. Lumayan. Itu tidak hitung dari masa pembinaan. Masa pembinaan ada 6 tahun. Jadi 6 tahun tambah 8 tahun, 14 tahun, masuk 15 tahun di biara. Jadi sudah ya lumayan lah. Menurut Katekismus Gereja Katolik, isinya itu apa jadinya? Menurut asalnya, menurut pendirinya yaitu Yesus Kristus, dan menurut jiwanya yaitu Roh Kudus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kesatuan Gereja Katolik sudah terwujud dengan isi Katekismus Gereja Katolik? Gitu. Ya, kalau bilang gereja yang satu, biasanya dalam kredo itu kan ada gereja yang satu apostolik gitu ya. Kalau gereja yang satu berarti dalam aplikasinya mengartikan bahwa seluruh gereja di dunia menjadi satu. Itu karena apa? Satu guru, yaitu berasal dari sumber yang satu. Jadi biasanya saya juga belum terlalu mengerti ya tentang ini, soalnya nggak ada persiapan. Nah, kalau gereja yang satu menurut pengetahuan saya, pemahaman saya, bahwa kita yang walaupun di daerah manapun, di negara manapun itu, kalau yang namanya Katolik berarti satu. Itu artinya satu. Jadi kalau dilihat dari kesatuannya itu dari kesatuan liturginya. Karena dilihat dari liturginya, jadi secara keseluruhan gereja Katolik itu liturginya sama, urutannya sama, dan doa-doanya juga hampir sama. Jadi itu yang namanya satu. Jadi di mana-mana Katolik itu namanya satu karena berasal dari Yesus Kristus sebagai guru sejati, dan juga dari dasar yang sama, yaitu atas dasar para rasul. Nah, sekarang sekali tanya suster, kan suster ini sebagai umat Katolik nih, gimana sih suster hidup di sehari itu supaya sikap Katolikan itu dalam hidup suster Menjaga menjadi Katolikan. Katolikan? Nah, kalau kehidupan kekatolikan, ya hidup kekatolikan saya ya, karena saya sebagai suster ya, sebagai biarawati, dan pada dasarnya panggilan ini dipanggil untuk lebih dekat kepada Yesus. Jadi relasinya itu panggilan itu sifatnya dekat dengan Yesus sendiri. Jadi apa-apa dengan Yesus. Maksudnya kita relasi itu semakin dekat. Kalau umat biasa, kalau umat biasa yang bukan biarawati, pasti kehidupannya macam-macam. Jadi ada kesibukan dengan keluarga, ada kesibukan yang duniawi, ada kesibukan yang gitu. Tapi kalau saya sebagai suster, berarti kesibukannya hanya berusaha supaya apa yang saya lakukan, pelayanan itu menuju ke kerajaan Allah, supaya mendapatkan kerajaan Allah. Jadi intinya bahwa saya dipanggil untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mengupayakan kedekatan itu dengan hal-hal yang membantu saya untuk semakin dekat, selalu dekat dengan Tuhan, yaitu dengan doa, dengan pelayanan-pelayanan yang bersifat karitatis, dan juga dengan perkataan atau juga perbuatan dalam keseharian dengan sesama lain, dengan orang-orang yang di luar sana atau juga di dalam komunitas. Jadi hidup kekatolikan itu selalu saya hidupi dalam hidup berkomunitas, yaitu biasanya kan doa, misa, itu ya hal-hal yang rohani lah yang selalu saya dapatkan melalui kongregasi. Nah, saya mau tanya lagi, apa sih tantangan hidupnya menjadi umat Katolik? Misalnya nih, kayak dari pandangan orang gitu, atau pandangan keluarga, suster menjadi biarawati gitu, tantangannya apa gitu pandangannya? Soalnya kan kalau menjadi suster berarti kan menurut seluruh hidupnya untuk Tuhan, kan melayani Tuhan gitu. Jadi tantangannya apa nih? Oke, ya, tantangan sih pasti ada. Namanya orang, manusia, kita masih hidup di dunia, itu tantangan tidak pernah luput dari kita. Jadi tantangan saya dalam hidup panggilan sebagai Katolik dan juga sebagai biarawati ya. Oke, tadi katakan bahwa hidup saya dipanggil untuk menjadi biarawati, dan itu panggilan itu artinya
meninggalkan segala-galanya, termasuk orang tua, saudara, keluarga, sahabat, dan macam-macam yang selama ini mungkin sebelum saya menjadi suster saya bisa pegang, saya bisa seperti kekayaan mungkin kita mengharapkan supaya kita memiliki, dan ketika dipanggil menjadi suster meninggalkan segala-galanya, tidak membawa apa-apa. Dan ini tantangan yang saya hadapi selama ini ya, salah satunya itu harus jauh dari orang tua. Itu salah satunya, karena bagaimanapun juga orang tua adalah orang yang paling dekat ya, paling dekat dengan kita, dan juga mereka yang selalu mengerti kita, dan apa yang kita butuhkan mereka selalu penuhi. Nah, ketika masuk biara harus meninggalkan itu. Jadi cinta yang melekat pada orang tua itu tidak lepas sih, tapi dengan jarak itu membantu membuat saya semakin ya merasakan kadang-kadang kekosongan juga, kadang-kadang merasakan kerinduan bersama dengan keluarga, tapi itu harus ditinggalkan, jangan dipaksa. Lalu tantangan lain ketika masuk biara itu harus beradaptasi. Dan kalau kehidupan di luar kan bebas ya, bebas kita mau kemana, mau buat apa ya terserah kita. Tapi kalau hidup dalam biara ada aturannya, harus belajar, harus ya sesuai dengan aturan kongregasinya, harus seperti apa hidupnya, seperti apa pakaiannya, seperti apa, dan aturannya itu ada misalnya hari ini bangun jam berapa, harus buat apa, ngajar atau tidak, itu harus ada semua, pokoknya teratur sih, tapi juga teratur yang dalam artian aturan itu harus dihidupi, dan harus melatih diri untuk disiplin dan juga ya adaptasi dengan keadaan di dalam komunitas. Dan juga tantangan lain ketika berrelasi dengan orang lain, harus beradaptasi dengan karakter orang. Kalau di rumah kan ya dengan keluarga pasti mau tidak mau ya kita akur kan, namanya juga kakak adik, orang tua pasti akur. Nah, kalau dalam kehidupan bersama orang lain, apalagi orang yang bukan sedaerah dengan kita, nah pasti karakternya beda, umurnya beda, latar belakangnya beda, pokoknya ya segala-galanya beda. Tapi bagaimana itu ketika masuk dalam biara harus bersatu dan saling mengerti, di mana di situ ya, saling mengerti, saling memaafkan, saling melengkapi, dan saling mencintai juga. Jadi tantangan itu pasti dalam kesulitan untuk berhadapan dengan karakter yang berbeda, kadang-kadang ya harus bersesuaian. Tapi itu salah satu juga bahwa pemahaman saya bahwa saya dipanggil untuk melayani, dan itu berusaha untuk beradaptasi dan ya hidupi apa yang ada di depan. Jujur di sini agak merinding dikit ya, karena jujur sangat terberkati ya. Jadi belajar banyak kita di Terbuka sini. pikirannya. Sebagai yang menulis sifat gereja apostolik, ternyata lebih dari itu. Apostolik itu bukan sekedar gitu-gitu doang. Jadi kan suster sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita soal sifat-sifat gereja yang sifat-sifat gereja Katolik ini, yang satu, kudus, apostolik, semua Katolik. Nah, ada pertanyaan terakhir. Ini bacanya biar tak. Apa sih keuntungan menjadi umat Katolik ini? Oh, keuntungannya banyak. Ya, ini hanya omong banget saja. Kalau bagi saya karena umat Katolik ya, jadi keuntungannya itu ya dekat dengan Yesus. Dan juga salah satu keuntungan lain untuk menjadi umat Katolik yaitu saya selalu diajari atau dilatih untuk menjadi orang yang tampil beda. Maksudnya karena tadi kan sifat yang apostolik ya, itu yang dalam artian bahwa atas dasar para rasul. Jadi apa yang mereka lakukan ajaran Yesus, maksudnya hidup dalam ajaran Yesus yang tadi katanya kerajaan Allah ya, dalam kasih. Dan keuntungan bagi orang Katolik menurut saya yaitu karena berusaha untuk menyalurkan kasih itu, yang walaupun kadang-kadang sulit ya dalam menghadapi orang lain, tapi selalu berusaha umat Katolik selalu diajak supaya menyalurkan kasih itu. Apa-apa yang kita buat, apa-apa yang kita katakan itu berdasarkan kasih. Dan itu salah satu keuntungan. Dan juga keuntungan lain bahwa menjadi umat Katolik itu ternyata apa yang selama ini seperti kalian tadi, apa yang selama ini kalian tidak pernah pikirkan bahwa umat Katolik itu satu, kudus dan apostolik. Dan atas dasar itu bahwa bagi saya ya, saya lihat bahwa seluruh umat yang walaupun di seluruh dunia di macam-macam negara, tapi menganut iman yang sama dan juga dalam liturgi yang sama. Dan
dan itu menjadi salah satu kekompakan umat Katolik dalam hal berliturgi dan juga ya berusaha untuk menghidupi itu dalam keseharian seharusnya ya, untuk hidup dalam kasih ya. Pokoknya semuanya didasari dengan kasih lah, yang dan kasih dan pengampunan. Sulit sih tapi berusaha, tapi itulah salah satu keuntungan. Terima kasih Kak. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Yang selebihnya itu saya juga nanti kalian tanya-tanya cari di Google kan. Tapi selebihnya yang saya tahu itu yang saya bisa bagikan dengan kalian hari ini. Terima kasih. Ya. Mending apa? Satu lagi pertanyaan nih. Satu Suster lagi. itu melayani di mana sih tuh suster? Ih, sumpah gue belum nanya. Iya, penasaran dari tadi bisa Melayani melayani. di gereja mana apa? Di Beda-beda. gereja Danau Sunter di belakang kami. Oh, Ada gereja Katolik. di situ doang atau Mm-mm. kadang pergi kemana? Saya sekarang sebagai mahasiswa juga di Atma Jaya. Jadi setiap hari ke sekolah dan juga membantu misi di paroki. Saya menangani namanya ada kelompok namanya Miss Dinar. Itu yang mereka yang tahu tuh Miss Dinar, mereka yang membantu para imam dalam perayaan Ekaristi. Nah, itu saya menangani itu dan juga membantu memberikan refleksi kepada Legio Maria karena kan 1 minggu sekali. Nah, itu. Dan selebihnya di rumah melakukan karena banyak kegiatan juga dia akan buat di rumah. Kalau ada kegiatan dari kongregasi ya buat itu tugas-tugas dan juga sekarang saya fokus untuk kuliah juga. Oke guys, segitu aja vlog dari kita kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir ya. Nanti tolong diedit mukanya Fiar ya, Justin ya, diedit mukanya jadi padu. Gitu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Muka Justin dulu. Nah, terima kasih guys. Cut.